12/11/42/01/2035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu tentang sistem perekonomian. Untuk lebih lanjut, kita simak. Sistem perekonomian merupakan sistem yang terdiri terutama bagian seperti urea, kreatinin, bahan asing dan produksi sampah. Sistem perekonomian terdiri dari sebuah ginjal, ureter, kandungan kemih, dan uretra. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-20 cm dan tebal 3,5-5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal dibungkus oleh simpai jaringan fibrosa yang tipis. Pada sisi medial terdapat cekungan dikenal sebagai hilus yang merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Bagian ureter atas melebar dan mengisi hilus ginjal, dikenal sebagai jalan ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis akan terbagi lagi menjadi lambung besar dan kecil yang disebut klasik mayor 2 buah dan klasik minor 8-12 buah. Setiap klasik minor meliputi tonjolan jaringan ginjal terbentuk kerucut yang disebut potongan ginjal. Pada potongan vertikal ginjal tampak bahwa 3 papila merupakan puncak daerah primate yang meluas dari hilus menuju ke kapsula. Pada papila ini bermuara 10-25 buah ductus collagenous. Satu primate dengan bagian korteks yang melingkupinya dianggap sebagai satu lobus ginjal. Secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau sampai ke jaringan lemak dan sampai jaringan ikat kolagen. Organ ini terdiri atas bagian korteks dan medula yang satu sama lain tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke korteks dan ada bagian korteks yang masuk ke medula. Yang kedua yaitu tubulus ginjal atau nefron. A. Tubulus proximal. Tubulus contortus proximal berjalan berkelok-kelok dan berakhir sebagai saluran yang lurus. Saluran yang lurus di medula ginjal. Dindingnya disusun oleh selapis sel kuboid dengan batas-batas yang sukar dilihat. Inti sel bulat, bundar, biru dan biasanya terletak agar berjauhan satu sama lain. Sitoplasmanya berwarna. Permukaan sel yang menghadap ke lumen mempunyai parasimpat. Tubulus ini terletak di korteks ginjal. Fungsi tubulus contortus proximal adalah mengurangi isi filtrat glomerulus 80-85% dengan cara reabsorpsi via transport dan pompa natrium, glukosa, asam amino dan protein seperti bikarbonat dan diseropsi. B. Ansa-Helen. Ansa-Helen terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian tebal turun atau pras andesen, bagian tipis atau segmen tipis, dan bagian tebal naik atau pars ascendens. Segmen tebal turun mempunyai gambaran mirip dengan tubulus contortus proximal, sedangkan segmen tebal naik mempunyai gambaran mirip tubulus contortus distal. Segmen tipis Ansa-Helen mempunyai tampilan mirip pembuluh papiler darah, tetapi epitelnya sekalipun hanya terdiri atas selapis sel gepeng sedikit lebih tebal sehingga sitoplasmanya lebih jelas terlihat. Selain itu, luminanya tampak kosong. Ansa-Helen terletak di medula ginjal. Fungsi Ansa-Helen adalah untuk menekankan atau mengencerkan urin. Yang ketiga yaitu sawar ginjal. Sawar ginjal adalah bangunan-bangunan yang memisahkan darah kapiler glomerulus
endotel kapiler bertingkap, glomerulus, lamina basal, dan pedikel podosit yang dihubungkan dengan membran celah atau fluid membran. Sel podosit adalah sel-sel epitel lapisan perisel kapsula Bowman. Sel-sel ini mengalami perubahan sehingga berbentuk bintang. Selain badan-badan sel ini mempunyai beberapa juluran yang meluas dari perkelahian dengan cara seperti dentail seekor gurita. Sebuah proses primer mempunyai beberapa prosesor sekunder yang kecil atau pedikel. Pedikel podosit yang berdekatan saling bersilang dalam susunan yang rumit dengan sistem celah yang disebut celah filtaris di antara pedikel. Pedikel ini berhubungan dengan suatu membran tipis disebut membran celah. B yaitu transmembransea, yaitu bagian yang berjalan dari puncak prostat di antara otot rangka pelvis menembus membran perineal dan berakhir pada bulbus corpus cavernosus uretra. C. Pars cavernosa atau spongianisa, yaitu bagian uretra yang menembus corpus cavernosum dan bermuara pada lans penis. Epitel uretra bervariasi dan transisional. Di uretra prostatika lalu pada bagian berubah menjadi epitel berlapis atau bertingkat silindiris dan akhirnya epitel gepeng berlapis pada ujung uretra cavernosa yang melebar yaitu fossa navicularis. Terdapat sedikit sel Goldberg menghasilkan mukus. Di bawah ini epitel terdapat lamina propria terdiri atas jaringan ikat fibo leatis longgar. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek karena hanya memiliki 4 cm panjangnya. Epitelnya bervariasi dari transisional di dekat muara kandungan kemih, lalu berlapis lindir atau bertingkah hingga berlapis gepeng di bagian ujungnya. Muklarisnya terdiri atas 2 lapisan otot kolos, tersusun serupa dengan ureter. Terima kasih, sekian dari presentasi